Assalamualaikum Sobat Football United. Ada informasi dari The Independent yang ditulis oleh Miguel Delany yang menurut gue menarik untuk dibahas sedikit, sedikit aja. Yaitu bagaimana kalau John Murtough ini adalah Director of Football Manchester United. Ini atau mempertanyakan ya, kalau apa yang di jabatan ini ya, artinya kualitas kemampuan John Murtough di Manchester United dengan posisi Director of Football ini terlalu besar untuk John Murtough, karena sepertinya dia ini tidak memiliki hal-hal yang dibutuhkan sebagai seorang direktur of football. Salah satunya adalah relasi yang kuat di sepak bola, mungkin di sepak bola Eropa. Dan Manchester United disebutkan ingin membawa sporting director dari Atletico Madrid, Andrea Berta, di mana ada kompetisi dari Tottenham Hotspur dan juga PSG. Sumber lainnya juga sama ya, dari MUFC MPB mengabarkan kalau Manchester United ingin membawa sporting director Andrea Berta, di mana Andrea Berta ini ada track recordnya. Di sini disebutkan dia pernah membawa Jose Maria Gimenez dari Danubio, David Villa dari Barcelona dengan harga relatif murah, Antoine Griezmann dari Real Sociedad, Jan Oblak, Yannick Carrasco, Diogo Jota, Rodri, Thomas Lemar, Joe Felix, Marcos Llorente, Alvaro Morata, Rodrigo de Paul. Artinya ya, pemain-pemain yang dibawa, track record dari Andrea Berta ini cukup bagus di Atletico Madrid. Tapi sebelum ke sana gue memang begini. John Murtough ini memiliki peran yang penting menurut gue di prestasi Manchester United, di hasil-hasil di permainan bahkan dari Manchester United. Bagaimana dia ini bekerja sama dengan Erik ten Hag, terutama dalam situasi mendatangkan pemain. Di musim pertama dari Erik ten Hag ada satu nama yang lepas ya kan, dan gue curiga bener nih, asumsi gue ya, gue curiga bener nama ini adalah nama yang mungkin ada di permintaan pertama dari Erik ten Hag, yaitu Frenkie de Jong, ya kan? Bagaimana Frenkie de Jong ini sangat getol diinginkan oleh Manchester United musim lalu, menunggu sangat lama, proses yang juga sangat lama, tapi berujung dengan kegagalan. Dan kegagalan itu menurut gua menjadi catatan negatif dong dari kinerja manajemen Manchester United, dalam hal ini Richard Arnold dan juga John Murtough. Oke, ada beberapa pemain lain yang didatangkan juga seperti Anthony, Casemiro, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Christian Eriksen. Christian Eriksen merupakan suatu keberhasilan menurut gua, tapi Casemiro dan Anthony, bagaimana harganya terlalu tinggi menurut gua ya, ini jadi catatan juga loh. Pemain ini didatangkan dengan rekomendasi tentunya dari Erik ten Hag, tapi kan Erik ten Hag tidak, menurut gua ya, secara dengan amatiran tidak terlalu jauh terlibat di negosiasi. Ini kan ada pihak lain yang melakukan hal tersebut. Dan ya, dalam hal ini ya John Murtough tentu saja. Dan ada juga hal yang lain ya, football negotiation juga, football negotiator ya, yang melakukan negosiasi. Tapi John Murtough jelas terlibat di sana. Perpanjangan kontrak, hal demikian kan menurut gue juga banyak dilakukan oleh John Murtough. Musim ini kegiatan di bursa transfer nggak mulus-mulus banget ya, dimana ketika berangkat pre-season, Mason Mount ada di sana, lalu Andre Onana, tapi pemain-pemain seperti Rasmus Højlund ya kan yang datang tidak dari awal, Sofyan Amrabat bahkan harus sampai menit-menit akhir. Bagaimana Manchester United juga kesulitan untuk melepas pemainnya. Ini kan banyak ini merupakan job description atau pekerjaan terbesar salah satunya dari John Murtough, dan menurut gue gak bagus gitu loh. Tapi bukan berarti dia gagal
atau jelek, nggak, lebih ke nggak bagus gitu loh. Bukan jelek, tapi gimana yang ngomongnya, nggak buruk ya, nggak buruk tapi bukan dan apa ya, nggak buruk tapi nggak bagus-bagus banget lah, kurang lebih demikian. Dan gue menilai kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaing Manchester United di Premier League ya, mereka punya mereka punya posisi orang yang menempati posisi ini, bukan pemain, tadi gue pengen ngomong pemain sampai terbata-bata. Orang yang menempati posisi ini lebih kompeten gitu loh. Edu di Arsenal, Siki Bergestein di Manchester City, ya kan, di Liverpool juga demikian menurut gue. Dan kalau melihat di Eropa, ada nama-nama yang lebih besar lagi. Erik ten Hag ketika di Ajax sukses karena sinergi dengan Mark Overmars sangat bagus. Mark Overmars juga punya jaringan yang luas ternyata. Dan ketika Mark Overmars pindah ke klub lain di Belgia, Royal Antwerp juga bagus. Prestasinya bagus di Liga Belgia gitu. Dari situ gue melihat memang Mark Overmars ini orang yang punya kualitas lah ya. Dia sekarang dengan Mark van Bommel di Antwerp, sejauh ini so far so good gitu loh, untuk ukuran Royal Antwerp. Nah, bagaimana dengan Manchester United dengan John Murtough? Kalau melihat kurikulum vitae dari John Murtough, John Murtough ini tidak pernah terlibat di posisi ini menurut gue sebelumnya. Kalau gue salah tolong dikoreksi. Dan juga tidak di klub yang ukurannya tuh besar gitu loh. Terakhir kalau nggak salah di Everton ya kan. Untuk posisi ini sih, gue melihat Paul Mitchell pada saat itu. Gue melihat Paul Mitchell yang kabarnya barusan selesai di Monaco. Ini merupakan sosok yang punya kapabilitas, kualitas. Dan Manchester United butuh. Dan kalau seandainya nama lain yang disebutkan di sini adalah Andrea Berta, dan dari kurikulum vitae-nya, atau bukan dari kurikulum vitae ya, artinya jejaknya dia lah, historinya dia dengan pemain-pemain yang dibawa, ini nampaknya menjanjikan. Dan menurut gua posisi ini penting gitu loh. Tidak bisa hanya dibebankan semua di manajerial saja, hanya manajernya saja, karena ada banyak tugas, ada banyak hal-hal, ada banyak poin-poin lainnya ini yang manajer tuh harus lakukan. Ada juga hal-hal lainnya manajer tidak bisa lakukan. Negosiasi pemain ya kan, usaha untuk mendatangkan pemain, melepas pemain, hal-hal demikian lah. Perimbangan dengan financial fair play, ini kan bukan urusan Erik ten Hag kalau menurut gue. Di musim ini juga dari musim lalu ya, Manchester United ingin mencari striker, dan nama yang diincar adalah Harry Kane ya. Dan Manchester United dari awal sudah tidak mau, ingin menghindari drama yang berkepanjangan. Tapi gue menilai Manchester United mendatangkan pemain dari Tottenham Hotspur dengan berurusan dengan Daniel Levy. Ini kan bukan yang pertama. Harry Kane maksud gue, usaha untuk mendatangkan Harry Kane ini bukan yang pertama. Manchester United pernah mendatangkan Michael Carrick, pernah mendatangkan Dimitar Berbatov pada saat itu juga menjadi andalan di Tottenham Hotspur gitu. Tapi berhasil didatangkan karena tim yang bekerja menurut gue juga punya kapasitas dan kualitas yang bagus gitu loh. Oke, Manchester United ingin menghindari drama berkepanjangan, menghindari energi waktu yang terbuang ya. Tapi menurut gue di situ juga membuktikan atau menunjukkan kepada gue paling tidak secara amatiran ya, bagaimana kualitasnya. Ya dengan berbagai argumentasi ya, mungkin pindah ke Manchester United bukan rival utama atau rival langsung dari Tottenham Hotspur kan menurut gue. Ya dilihat dari ukuran, with all due respect ya, ada Manchester City, ada Liverpool, atau mungkin Arsenal bahkan. Bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan, seperti kayak apa ya, seperti kalah sebelum berperang gitu loh. Frankie de Jong pun juga bagaimana waktu yang sudah digunakan terlampau panjang dan akhirnya kegagalan yang diperoleh. Ini kan menurut gue ya, apapun alasannya ya Frankie de Jong yang tidak mau, Barcelona sudah mau, dan lain-lain. Menurut gue kan ini juga menunjukkan kualitas sih. Terutama Frankie de Jong sih menurut gue ini merupakan puzzle yang hilang, mungkin ya, kepingan yang hilang di sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag di Manchester United. Sehingga ini merupakan catatan sih bagi seorang John Murtough. Dan gue melihat kalau Manchester United ingin mengganti, bagus, dengan yang lebih kompeten lagi, lebih bagus, dan yang paling bagus adalah orang yang bisa bekerja sama dengan bagus juga dengan Erik ten Hag. Itu penting. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.